Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan bareng Logi Harian. Seperti biasa, hari ini hari yang indah. 6 Oktober 2025, hari Senin, kita akan melesai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link social base di deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya ke konten tiap hari, dari cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free ya. Jadi untuk CCS publik itu free. Bagi teman-teman yang pengen bergabung grup CCS publik bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, teman-teman bisa klik join, nanti akan masuk ke grup CCS publik yang mana itu gratis. Sesekali akan ada stock pick, sesekali juga akan ada view, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ini ya, ada Google Form, itu teman-teman tinggal isi, ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, teman-teman tinggal menunggu invitasi aja. Misalkan ada kendala, gagal submit, ataupun belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs-admin. Itu nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari discuss, stock pick, view saham, terus juga ada Zoom meeting mingguan, dan lain sebagainya. Ada yang baru juga dari cuan-cuan saham, yaitu membership YouTube ya. Bagi teman-teman yang pengen join ke membership YouTube cuan-cuan saham, bisa teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik join ya. YouTube-nya versi desktop ya, bisa pakai laptop maupun pakai komputer. Nanti buka YouTube cuan-cuan saham, lalu di sebelahnya subscribe itu akan ada tulisan join. Teman-teman tinggal klik join, lalu pilih salah satu aja ya. Nih, kayak gini juga bisa joinnya yang di sini ya. Nanti ada pilihannya untuk mengakses membership cuan-cuan saham. Nah, ada beberapa video khusus untuk membership cuan-cuan saham YouTube. Itu nanti yang pertama, setiap minggu kita akan ada overview market ya, dan juga stock pick saham pilihan 1-3 saham lah, itu stock pick untuk mingguannya, dan itu akan saya screening filter dengan sangat ketat karena teman-teman di situ harapannya untuk swing ya, karena ini kita tidak intens untuk komunikasinya, jadi saya nggak berani call saham gorengan, lebih ke stock pick yang blue chip maupun swing trader seperti itu. Terus juga akan ada konten spesial kayak sharing-sharing trading, maupun ketika saya live di Telegram, itu akan saya record dan saya upload juga ke membership. Jadi intinya teman-teman akan bisa mengakses video-video untuk yang member only. Kalau yang free pun juga masih ada konten harian ya, seperti itu. Terus juga Happy Cuan, ini kemarin hampir semua stock pick-nya di Telegram maupun di YouTube semuanya pada wangi hari ini. Kita heavyweight di CDIA, Cuan, SSIA, terus juga tadi ada stock pick Toba, Bukalapak, dan lain sebagainya ya. Hari yang indah lah hari ini. Oke, kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naiknya 0,27%. Nggak banyak naiknya, cuman enaknya adalah transaksinya besar, banyak spread di market, dan bisa dimanfaatkan untuk trading. View IHSG masih sama, masih sideways alias ranging ya, ranging apapun itu. Yang jelas dia masih menyamping membuat sebuah base. Kalau kita perhatikan ya, 2 kali dia reject dari 8.000, kena sekali dia reject, kena 2 kali dia reject, dan sekarang sebenarnya dia posisi di resist. Opsinya 2, dan kalau kita lihat dari candle-nya sih, jujur ya, saya cenderung yang IHSG breakout ya. Kenapa? Karena walaupun dia di resist, tapi tekanan bayarnya masih cukup kuat. Seperti itu, walaupun candlenya merah. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya kalau IHSG all time high, breakout 8180 ya, maka ada potensi IHSG membuat continuation, naik mungkin 8.500 bahkan sampai 8.600. Itu kalau dia breakout dari konsolidasinya.
Tapi kalau misalkan dia breakdown, jebol 8.000, ya ada potensi dia swing low terlebih dahulu ke area sekitar 7.800. Jadi bahasanya saat ini IHSG ini sedang menentukan arah, either itu dia breakout maupun breakdown. Kalau dari indikator sebenarnya ada potensi bearish divergence, tapi kalau kita lihat ini juga divergennya udah mau dibetulin lagi, dia sudah mau golden cross lagi. Intinya itu, daripada kita spekulatif, biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Kalau dia breakout 8170 akan ada continuation, ya IHSG lanjut naik, tapi kalau misalkan jebol 8.000, ada potensi dia swing low terlebih dahulu untuk kembali uptrend seperti itu. So far so good, marketnya masih oke, ya semuanya masih bagus, saham-saham bullishnya juga masih bagus, tinggal pilih saham-saham yang tepat aja seperti itu. Itu untuk IHSG ya, karena kita belum masih kemana-mana juga, masih di sini-sini aja. Dan kalau kita pakai moving average, sebenarnya ini saat ini IHSG sudah mulai bertengger di atas EMA 5. Ya harapannya ini bisa mendobrak untuk IHSG breakout. Seperti itu. Kita perhatikan aja, harusnya penentuan arahnya di minggu ini ya. Kalau break kita akan ada spread yang lebih bagus lagi. Tapi kalau dia koreksi ya kita tunggu di 8.000 jebol atau enggak. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari CDIA. Top picks hari ini baik di YouTube maupun di Telegram cuan-cuan saham. Happy cuan kalau teman-teman ikut mengeksekusi ya. Intinya plan sudah di-share kemarin di YouTube maupun waktu semalam live di Telegram juga, dan juga sudah di-share tadi pagi plannya di grup juga. Ya, bisa catch momentum dari CDIA ini ya, kelihatan masih perform dari sektornya maupun dari sahamnya, dan hari ini dia naik 15,61% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Ini volumenya jelas volume bullish ya, naik disertai dengan volume, artinya didukung oleh market, dan saya rasa CDIA ini bisa all time high. Saya rasa ya, itu. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya sebenarnya saat ini CDIA ini sudah tidak ada resist lagi selain 2100, yaitu area all time high-nya ya. Setupnya penan nih, dia penan continuation, dari hari ini sempat loncat breakout resistnya, lalu naik sampai 2000 closing dengan mantap. Di 2000 yang harusnya resisten psikologis pun juga dia closingnya masih bagus, tidak terlihat adanya tekanan seller sama sekali. Besok pagi saya rasa ya, CDIA masih akan ada potensi lanjut naik, either itu dia ke samping dulu, satu candle istirahat, kalau enggak ya langsung loncat lagi. Yang jelas resisten terakhir adalah 2100 ya. Dan kalau saya lihat potensinya ada potensi breakout. Tapi lagi-lagi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Ini potensinya ada, tapi biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang bisa kita lakukan adalah bereaksi. Kalau misalkan dia break ya sudah, kalau gagal break ya perlu diatur portofolionya. Itu 2100 resisten terakhir dari CDIA. Kalau misalkan dia gagal break, dia akan masuk sideways. Karena dia punya same high ya, high, low, same high. Kalau gagal break 2100 dia akan same high dan ada potensi bahkan dia bisa ke same low kalau gagal break 2100. Tapi kalau misalkan dia break 2100 maka dia akan higher high dan akan menuju ke target all time high-nya yaitu di 2500 sampai 2860. Bagi teman-teman yang ikut beli tadi pagi ya, ini masih bisa di hold, saya rasa masih sangat potensial untuk breakout. Tapi ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Kita lihat nanti di 2100 apakah dia breakout atau ada konsol-konsol terlebih dahulu. Perlu dipantau ke depan. Tugas kita adalah bereaksi. Kalau misalkan naik, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau misalkan breakout, kita juga harus tahu apa yang kita lakukan. Untuk support, saya rasa sekarang masih di area 1800 ya. Jadi ya kalau untuk buy on weakness agak berat. Seperti itu. Mungkin another support di sekitar 1900 ya. Entah kejemput atau enggak. Tapi kalau dia dari candle-nya kayak besok loncat sekali lagi. Nah, nanti tinggal kita lihat respon di 2100. Kalau dia break ya udah langsung ke target all time high. Tapi kenapa ini kok hilang gambarnya? Nah, kalau dia breakout 2100 dia akan ke target all time high-nya 2500. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout di 2100, siap-siap bisa trimming atau TP sebagian karena dia ada potensi retracement terlebih dahulu maupun ke samping. Karena tren itu cuma 3 ya, kalau nggak naik turun nyamping. Nah, ketika kena suatu area tinggal kita perhatikan apakah dia lanjut, koreksi atau nyamping, itu yang perlu kita perhatikan untuk update selanjutnya. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, kemarin akumnya bagus, hari ini juga akumnya masih bagus, dan dari volume ganteng banget sih, ya. Hari ini itu volume bullish banget lah. Nih, yang beli juga masih cakep. Arahnya masih oke, tinggal kita perhatikan nanti ketika dia di resist. Untuk CDIA, kita lanjutkan, saya pengen update view-nya Raja, karena dia berhasil all time high. Kalau saya lihat dari saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro hari ini ya, kebanyakan pada minta istirahat.
itu ya. Cuman ya nggak tahu, maksudnya minta istirahat itu juga nggak koreksi dalam gitu, nggak. Untuk outlook jelas masih bullish semua, Raja, Ratu, Mina, Bufa itu masih pada bullish. Cuman memang pengen rehat dulu. Ya wajar ya, naiknya udah tinggi banget. Ini bahkan cuman berapa hari, 26 September sampai 6 Oktober ini. Naiknya dari 2.700 sampai 4.600, udah hampir satu bagger ya. Itu, naik sekuat itu pasti butuh untuk tarik nafas terlebih dahulu, seperti itu. Yang jelas saat ini Raja sudah closing all time high di atas 4.440 dan target all time high-nya itu ada di 6.800 sampai 8.800. Itu sama kayak BRPT ya, ketika BRPT break 1.200, saya sudah bilang dia targetnya ada di sekitar berapa itu? 3.000 up lah. Tuh. Cuman memang perjalanannya nggak langsung jebret gitu. Ada naiknya, ada turunnya, baru naik lagi. Tapi Indian dia menuju ke targetnya. Sama kayak WV juga, ketika dia kemarin breakout all time high, saya bilang targetnya 3.400 dan hari ini dia juga sudah hit seperti itu. Dan dari Raja sendiri, ini targetnya kalau di all time high di 6.800. Cuman yang perlu diperhatikan, perjalanannya itu nggak langsung jebret kayak gitu. Bisa aja nanti dia swing low dulu, terus swing high lagi, atau bahkan turun lebih dalam dulu, dan lain sebagainya. Yang jelas outlook-nya masih bagus, tinggal kita cari timingnya untuk entry ataupun averaging up, seperti itu. Untuk posisi sekarang sudah ada konfirmasi ya, karena dia ada closing di 46 all time high, volumenya juga masih bagus. Cuman kalau dari candle-nya, saya lihatnya lebih ke yang lain sih. Ratu, Mina, itu kelihatan pada pengen istirahat dulu. Ya mungkin gantian ya, hari ini yang istirahat kan ada sahamnya Pak Bakri sama Pak Happy Hapsoro. Nah mungkin nanti gantian sektor yang lain dulu maupun grup yang lain dulu. Cuman Indian view-nya masih bagus. Untuk support terdekat saya rasa masih di area 4.000 dari Raja ini. Jadi mungkin kalau retest sampai 4.000 pun juga masih tidak jelek. Intinya kalau kondisinya profit, pasang trailing stop. Kalau kondisinya nggak mungkin stop loss ya, karena dia all time high. Itu jaga profitnya aja, dan outlook Raja masih bagus. 6.800 lah, nanti jangan lupa tag saya kalau misalkan 6.800. Kalau nggak kena, ya jangan salahin saya juga. Seperti itu. Ya kalau untuk support kuat dia sebenarnya masih 3.300 ya, tapi untuk retest sampai 3.300 kayaknya sudah berat, karena average-nya juga harusnya sudah tinggi, melihat volume-volume kemarin dia naik. Mungkin 4.000 sih kalau memang dia mau retest dulu ya, cuman untuk view arahnya masih ke all time high. Kita lihat transaksinya, ada yang merealisasikan profit, nggak ada masalah ya, karena yang namanya naik itu juga butuh jualan. Kalau dibeli terus juga duitnya habis. Ya asumsi simpel lah, misalkan saya bandar gitu ya, saya pegang uang 1 triliun gitu. Nggak usah 1 triliun lah, misalkan 500 miliar ya, saya angkat dari sini ke sini, udah habis 500 miliarnya, ya TP dulu, jadi profit. Nah, nanti beli lagi, tarik lagi. Nah, nanti jadi barang lagi, TP dulu. Terus nanti beli lagi dan seterusnya. Indian selama outlook-nya masih oke, masih bisa diikutin. Tapi ya tuh batasi resiko aja, jangan sampai FOMO. Misalkan mau kejar atas, jangan lupa setupnya karena resikonya pasti akan tinggi. Seperti itu. Tutup Raja. Kita lanjutkan, saya pengen bahas WiFi yang Happy Cuan sudah kena target. Ini juga stock pick di grup Telegram maupun stock pick di YouTube juga. Ya, yang jelas WiFi ini sudah saya mention dari bulan Juli ya. Ketika WiFi ini breakout all time high, dia kan all time high di 2.730. Ketika dia breakout, target all time high-nya itu ada di area sini. 3.000 berapa nih? 3.400 sampai 3.900. Makanya ya ini masih ada outlook yang bagus lah. Sama kayak Raja kan bentuknya. Kalau Raja bentuknya baru di sini, dia posisi baru breakout higher high. Dan kalau misalkan ada higher low itu juga suatu yang sangat wajar. Bahkan WiFi pun konsolnya juga dari Juli sampai Oktober dia baru kena targetnya. Seperti itu. Jadi itu yang saya maksud dengan target itu ada, outlook itu ada, tapi perjalanannya harus kita kawal. Karena ya walaupun naiknya setinggi mungkin, kalau masuknya salah pun juga pasti tidak akan maksimal. Seperti itu. WiFi sudah kena target, dan kalau kita lihat dari candle hari ini agak kurang enak ya. Ada seller yang merasakan profit. Dan ya kalau memang dia besok mau melanjutkan koreksi, ada potensi bisa nutup gap terlebih dahulu di 3.140 ya. Karena ini shadow-nya cukup panjang, dia menyentuh target all time high 3.400, hari ini high-nya 3.460. Dan dia kelihatan ada reject dari area tersebut. Jadi ya ada yang merealisasikan profit lah. Biasanya turun dulu, nutup gap, baru habis itu naik lagi. Yang jelas dia view-nya masih bagus. Dan bahkan kalau dari uptrend channel-nya sebenarnya dia masih ada upside lah. Mungkin around 3.900 itu masih bisa kena. Cuman ya lagi-lagi itu perjalanannya nggak langsung jebret ya. Bisa higher low dulu, higher high lagi, dan lain sebagainya. Untuk support sekarang mungkin di gap ya, 3.100 sampai area 3.070-an, itu support dari WiFi. Kalau misalkan ada retrace ke sana, bisa consider untuk
averaging up maupun buat entry itu masih bagus. Target masih sama 34 sampai 39 dan outlook harusnya masih oke. Even hari ini ada yang merealisasikan profit, cuman itu suatu yang sangat wajar. Kita lihat transaksinya untuk WiFi masih akum tipis ya hari ini. Tuh, dan ya so far so good, tinggal ikuti aja targetnya seperti itu. Kalau misalkan dia koreksi gimana Mas? Ya udah tinggal pasang trailing stop aja. Seperti itu. Intinya kan kita kan bereaksi ya. Kita sudah punya view, kita pasang posisi. Kalau punya barang kondisinya BEP, jangan lupa stop loss. Kalau kondisinya profit, jangan lupa trailing stop. Udah gitu aja, tinggal diulang-ulangin terus. To WiFi next, saya juga pengen update Bumi. Hari ini dia rehat ya. Cuman kalau menurut saya ini adalah kesempatan untuk entry. Mungkin nanti juga bakal jadi menu juga. Cuman ya saat ini kita bahas di YouTube dulu aja. Bumi masih oke, di hari ini turun 6,83%, candlenya solid, volumenya besar, terlihat mengecil. Ya. Kenapa hari ini Bumi itu turun? Karena dari kenaikannya terlihat ada yang namanya divergent. Ya, dari mana? Dari volumenya. Kalau kita cek intraday pakai MACD pasti juga udah kelihatan. Cuman kalau di daily belum muncul, tapi volumenya sudah kelihatan ada divergent. Di mana dia harganya naik terus, tapi volumenya turun terus. Ya, nih mengecil. Alhasil terbentuk sebuah rising wedge ataupun slope melemah dari uptrend channelnya dan hari ini dia breakdown seperti itu. Kalau ngomongin view besar, Bumi ini sebenarnya masih sangat bagus ya, karena dia sudah berhasil breakout dari area downtrend line-nya. Terakhir kan dia punya downtrend ini ya, dari tahun berapa itu? Dari tahun 2022 nih, lower high, low, lower high, lower low, lower high, same low. Nah, oh ya karena dia kena area same high ya, ini kan dia low, high, same low, same high seperti itu. Jadi baru ada reject ya. 50-50 jadinya ya. Ada dua outlook lah bahasanya. Bisa aja ini dia retest neckline untuk naik lebih tinggi. Itu kalau dia view-nya adalah langsung uptrend ya. Tapi kalau kita masih merespect ini sebagai sideways atau yang sering kita sebut dengan ranging, apapun itu, dia punya same high dan same low. Ini kan dia same high dan ini dia same low. Maka ya worst case kalau mau dia lanjut turun, ya dia bisa ke same low lagi. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari volumenya kemarin ketika dia naik, kayaknya sudah tidak ke same low lagi. Jadi mungkin opsinya dua, dia retest neckline. Kalau enggak, dia bikin sebuah higher low. Higher low-nya di mana, Mas? Higher low-nya kita bisa tarik juga di sini. Nah, mungkin ini ya, kalau memang dia maksimal, pengen sampai higher low-nya ya bisa sampai sekitar 130-an. Seperti itu. Yang jelas Bumi masih oke. Kalau dari view-nya tinggal kita cari setup untuk entry. Dan sebenarnya koreksi kayak gini di saham yang bagus ya, itu malah kesempatan untuk entry. Bisa juga dia konsol di udara, ini weekly tapi ya. Bisa juga dia retracement, mungkin around 130 kalau misalkan retracement-nya mau dalam, seperti itu. Dan itu adalah kesempatan untuk entry. Bisa dimasukin watchlist lah, tinggal kita kawal dari koreksinya si Bumi, seperti itu. Tapi kalau dari view kecil, kita pakai daily ya, kayaknya sih sini cukup. Nih, sekitar berapa nih? 150 sampai 140 ya. Di situ dia ada neckline, high, higher low, higher high, itu yang akan dia uji sebagai support saat ini. Resistance become support ya. Dan ya, ini juga ada sebuah bukan rising wedge sih ini, lebih ke pelemahan tren lah yang sudah dia jebol nih. Tuh. Dan dia kan startnya di sini 140. Jadi kayaknya 140 harusnya udah oke untuk Bumi ya. Dan bahkan mungkin sudah bisa mulai kumpulin barang ya. Tapi ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Intinya saya cuma bikin outlook doang. Itu sampai 140 terus akan rebound lagi. Itu kalau view optimisnya lah bahasanya. 150 sampai 140 itu udah ada support di sana soalnya. Ya, tuh. Tapi kalau misalkan dia pengen koreksi lumayan dalam, ya bisa sampai tadi dia higher low-nya, mungkin around 130-an itu bisa juga. Cuma tuh sekarang bisa perhatikan 150 sampai 140 sebagai support. Kalau ada perlawanan atau muncul buyer di sana, bisa diikutin untuk entry karena setelah itu targetnya adalah dia breakout 170. Seperti itu. Untuk Bumi, kita lihat transaksinya masih akum ya, masih oke. Tuh, perhatikan area entry-nya aja. 150 sampai 140 menarik untuk dipantau dari Bumi. Kita lanjut, sekalian saya pengen bahas cuan. Ini juga stock pick di YouTube membership dan juga Telegram premium ya, yang hari ini juga naik 11,25%. Candlenya solid, volumenya besar. Sebenarnya kalau dari
Telegram sendiri itu call-nya udah dari 1.500 ya. Cuman kalau dari YouTube kemarin entry-nya masih di sekitar 1.500-an sekian lah, dan update view-nya diupdate perlahan terus. Terakhir cuan ini kita view dia punya uptrend channel ya, di mana ini low, high, higher low, dan sekarang dia sedang mencoba untuk higher high. Yang agak beda adalah dia punya lower high di sini ya, high, low, lower high, higher low, lower high. Jadi terbentuknya adalah sebuah symmetrical triangle. Makanya kemarin konsolnya agak lama ketika di 1640 ini. Dan dia juga membentuk penan dan hari ini sudah berhasil breakout dari continuation-nya seperti itu. Terus pertanyaannya, sekarang targetnya kemana sih cuan ini ya? Tinggal satu doang resistnya, yaitu 1795 ini high-nya kemarin ketika dia swing high, dan kalau kita tarik sampai bawah 1315, maka target dari cuan itu ada di area 2000 seperti itu. Upside-nya masih bagus dan itu juga sepertinya pas dengan bullish penannya ya. Nih. Itu ya, sekitar ke 2000. Cuman PR-nya memang dia harus breakout 1800 dulu. Nah, ini dia posisi di 1780. Memang candle dan volumenya sih hampir 80% dia lanjut besok. Tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi aja, seperti itu. Intian 1800 untuk resisten saat ini. Kalau misalkan dia berhasil breakout area tersebut, maka cuan juga sebenarnya all time high dan targetnya itu di area 2000 sampai 2180. Itu kalau berhasil breakout 1800. Jadi bisa kita perhatikan di area 1800. Mirip-mirip sama kayak CDA lah. Kalau CDA tadi all time high-nya 2100, kalau cuan 1800 ya, dan targetnya tadi juga sudah sendiri-sendiri. Untuk support saya rasa masih di area 1700 ya. Kalau masih dijemput di sana harusnya sangat menarik. Dan ya, so far so good, arahnya masih ke atas untuk si cuan ini. Transaksi juga masih oke, akumnya juga masih bagus, dan ya, itu untuk cuan. Kita lanjutkan setelah cuan, kita coba bahas apa nih? Kita cari yang menarik lagi ya. Mina kemarin udah kita bahas. Ya, kemarin sudah saya bilangin juga, dia masih perlu breakout 232. Dan kalau kita lihat, closingnya dibikin 232 ini. Jadi kayak ya, dibikin 50-50 lah. Antara dia mau breakout, kalau nggak jadi sideways. Intinya dia masih tertahan di 232-nya untuk Mina. Kalau dia close di atas 232, itu baru bakalan cakep. Kita update view-nya Pekio. Boleh deh, kita bahas Pekio deh. Ini juga salah satu stock pick juga di grup CCS ya, yang kita bahas. Memang sektornya baru bagus, ini plannya, dan bahkan masih bisa buy on weakness besok ini. Ya, kita bahas Pekio, di mana hari ini dia naik 3,93%. Sempat sampai 1550 sih, tapi turun lagi. Cuman itu bagus ya. Kenapa? Karena gapnya sudah ditutup ya. Itu jemput supply di sana dulu lah. Dia jemput supply, lalu ada turun dulu. Tarik nafas lagi, seperti itu. Dan ini malah muncul setup buy on weakness. Nah, ini jadi free stock pick ini buat di YouTube juga, YouTube public ya. Tuh. Pekio terakhir all time high 1835, lalu dia koreksi bottom di 1300. 1300 area yang sangat di-respect ya. Di sini dia koreksi lalu naik, kena lagi lalu naik lagi, kena lagi lalu rebound, kena lalu rebound juga. Kemarin setupnya sih ascending, 1, 2, 3, lalu dia breakout, cuman breakoutnya agak kurang enak. Tapi ya kita bisa mewajari lah, ternyata dia pengen nutup gap dulu. Nah, terus saat ini gimana view-nya? Saya rasa besok Pekio ada potensi untuk nutup gap dulu sampai 1420. Malah sebenarnya kalau dia naik turun tanpa gap itu cakep ya, pergerakannya solid lah bahasanya. Semua permintaannya diisi, atau yang biasanya disebut dengan OB, kayak gitu. Itu, dan kalau misalkan ada jemputan di 1420, saya rasa bisa dimanfaatkan untuk entry. Untuk stop loss, kalau kita pakai setupnya ascending, bisa di under 1345 ya, misalkan stop lossnya 1335 dan seterusnya. Tapi kalau mau lebih aman sebenarnya sekalian aja stop loss di bawah 1300. Tapi kalau kita pakai stop loss di bawah 1300 kan risk rewardnya tidak bagus. Jadi untuk setup ini karena kita entry-nya di atas bisa SL under 1345 ya. Entry sekitar 1420, atau kalau nggak pengen terlalu murah nawarnya ya 1440 sampai 1410 lah, itu disebar aja antriannya seperti itu. Untuk target saat ini ke 1600 ya. Di sini ada resist yang besok akan dia uji. 1575 sampai 1600 lah tuh. Target untuk saat ini ya dari Pekio.
Apakah dia akan langsung breakout itu juga bagus. Kalau dia koreksi lagi itu nanti bisa dimanfaatkan untuk entry lagi. Yang jelas selama tidak jebol 1300, Pageo arahnya masih ke atas. Walaupun candlenya nggak bagus dengan volume besar, tapi so far hari ini dia terjadi akumulasi juga dari Pageo. Intinya itu gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Pageo. Kita lanjutkan, gold juga masih bagus ya. Antam juga kemarin udah kita update. MTEK besok jalan lah harusnya lah. Toba ini juga salah satu stock pick. Saya juga nginepin barang dan ini juga view-nya bagus. Ya, Toba ini baru aja jalan hari ini. Malah saya dapatnya tadi waktu market jalan. Kalau kemarin nggak ke screening ya, waktu di live Telegram maupun di YouTube. Jadi pas market jalan, kok ada yang mau bergerak ini ya, yaudah saya juga ikut beli juga. Oke, Toba hari ini naik 6%, candlenya bagus, volumenya juga terlihat bagus, dan Toba ini menuju golden cross ya. Dan ya, view-nya Toba setelah kemarin dia lari kenceng, dia mulai membentuk sebuah uptrend channel. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan hari ini dia potensinya adalah untuk swing high, seperti itu. Kalau dilihat dari view-nya ini juga cakep. Dia terlihat membentuk base ya, rectangle, sideways, apapun itu. Dan mirip-mirip kayak cuan, WiFi, PTRO, dan lain sebagainya. Bedanya cuan sudah break, PTRO udah break, WiFi udah break, Toba belum. Ya, kalau menurut saya sih ini juga ada potensi breakout 1400 Toba ini. Kenapa? Karena kita lihat dari MACD-nya, ini dia sudah lower low ya. Artinya kalau misalkan terjadi golden cross, yang mana saat ini belum ya, tapi kalau misalkan dia dapat golden cross-nya, terjadi yang namanya hidden bullish divergence, alias tren akan berlanjut. Dan ya, konfirmasinya ada di 1400. Kalau untuk sekarang target mungkin 1400 dulu ya. Ini tadi stock pick-nya entry di 1270. Stop loss-nya di bawah 1235. Nah, ini yang untuk di grup Telegram ya. Nih. Dan target satunya di 1400, target 2-nya di 1600. Kalau misalkan teman-teman punya Toba, ini mungkin bisa consider hold dulu, karena dia ada arah uji 1400 sampai 1415. Yang cakep adalah kalau dia berhasil breakout, kalau berhasil breakout area tersebut, targetnya di sekitar 1600, atau higher high lah. Nah ini, targetnya 1535 sampai 1600. Seperti itu. Itu kalau berhasil break 1400 ya, kuncinya adalah 1400. Jadi besok bisa kita pantau kalau dia lewat area 1400, naiknya 1600-an seperti itu. Untuk support saya rasa ya saat ini masih di 1280 lah. Jadi entry-nya juga sudah cukup jauh dari support. Kalau mau dieksekusi juga resikonya sudah semakin besar, bisa dihitung dulu risk-nya. Cuman kalau kita lihat di intraday, Toba ini kayak punya inverted head and shoulder sebenarnya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dan ini juga cenderung rectangle atau konsol ya, sideways. Dan sudah berhasil breakout dari konsolnya. Kalau dijemput 1285 ataupun 1300 masih lumayan oke. Dengan stop loss di bawah 1235. Tapi kalau misalkan dia besok lanjut loncat, ya mungkin saran saya jangan FOMO juga sih. Intinya kalau mau dieksekusi, jangan lupa resikonya dulu. Jangan rewardnya dulu, seperti itu. Target 1 di 1400 sekian, kalau berhasil breakout, target 2-nya di 1600. Kita lihat transaksinya, surprisingly masih akum juga, dan kemarin ketika sideways pun juga masih bagus, dan saya rasa sih besar potensinya untuk breakout dari 1400 ya. Selain dari akumnya, juga dari MACD-nya. Tapi ini disclaimer on ya, lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi aja, seperti itu. 1400 dulu lah untuk saat ini. Itu Toba. Next saya pengen bahas Bukalapak. Ini jagoannya di grup CCS ya. Dan semoga view-nya juga bisa dimanfaatkan. Kita coba bahas Bukalapak dengan sangat komprehensif, baik dari TA maupun dari corporate action-nya. Seperti itu. Oke, kita hapus dulu deh. Kita mulai dari nol ya. Kita lihat view-nya, view besar dulu, di mana Bukalapak itu sebelumnya adalah saham downtrend. Sebenarnya ini sudah saya ulangi berkali-kali ya, dan intinya selama dia di atas 150 itu Bukalapak masih sangat bagus. Ya, dia downtrend dari IPO tuh. Saya ingat banget lah dulu waktu IPO Bukalapak itu, awalnya dikunci arah terus disembelih di atas itu, jebyur, buah langsung habis itu kocar-kacir semua, turun sampai kemarin dia bottom di 106. Di sini dia koreksinya kuat. Ini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini slope-nya kuat,
di sini mulai melandai, di sini cenderung kuat lagi, dan akhirnya dia mulai menyamping. Satu hal yang bagus adalah Bukalapak ini menyampingnya tidak di 50 ya. Jadi kayak apa ya? Ya nyamping bukan karena sudah mentok di 50 gitu. Cuman di 100 dia sudah mulai dikumpulin. Sudah mulai sideways dari bulan April 2024 sampai kemarin breakoutnya di Juli 2025. Setahun dia sideways dan sideways tersebut disertai dengan akumulasi ya. Ini teman-teman bisa perhatikan lah, akumnya cakep banget lah. Sejak bulan Oktober 2024 ini barang dikumpulin terus sampai sekarang, bahkan masih net akum juga seperti itu. Dan ternyata saya juga baru tahu akhir-akhir ini Bukalapak ini juga ada corporate action yang namanya buyback. Buyback itu corporate action yang bagus. Jadi corporate action itu kan ada right issue, stock split, dividen, buyback. Kalau ada yang namanya dividen, stock split maupun buyback itu auto beli. Ya, itu 3 itu nggak perlu dianalisa lah kalau menurut saya ya. Intinya tidak perlu sekomprehensif itu analisanya. Intinya beli kalau misalkan ada 3 corporate action tersebut. Karena yang most likely bakalan bagus. Tinggal diikutin aja lah cara mainnya. Misalkan kayak dividen, ya jangan sampai kena dividen trap dan lain sebagainya. Cuman kalau 3 itu auto beli. Yang perlu analisa lebih dalam itu adalah right issue. Dia right issue di berapa, right issue berapa, terus juga buat apa, terus habis itu WACC-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Banyaklah pertimbangannya kalau right issue. Cuman kalau dari buyback, salah satunya ya, ini corporate action yang bagus lah, dan bisa auto beli. Dan kalau teman-teman lihat berita itu kan mulai banyak yang mau buyback ya, itu persiapan akhir tahun lah, itu mereka udah pada mau jalan, kayak ITMG, terus Harum, terus juga apalagi ya, banyak lah emiten-emiten yang pada buyback. Dan itu sebenarnya bagus. Kalau by fundamental ini dia sedang meningkatkan EPS dan juga ROE. Karena EPS itu kan per share, dan kalau share-nya dikurangin ya akan lebih meningkat EPS-nya. Kalau ROE dia menggunakan cash atau equity untuk membeli sahamnya di pasar. Itu kan berkurang equity-nya. Dan ROE itu kan return dibagi equity kan. Kalau equity-nya semakin kecil kan rasionya akan semakin besar. Jadi ya secara fundamental pun juga bakalan bagus untuk saham-saham yang sedang buyback. Di sisi lain juga buyback itu sebenarnya sinyal positif ya. Karena itu kan melalui RUPS, terus juga ya bahasanya gini lah, simpelnya kalau barang bagus pasti dibelilah kayak gitu. Dan siapa sih yang tahu kalau barang itu bagus? Pasti yang pertama tahu adalah emiten itu sendiri. Direksi-direksi, komisaris, pemegang saham lama, terus juga level-level di dalam lah, itu pasti tahu duluan. Wah buyback ini, entah nanti ternyata cuannya berapa, atau mau diakuisisi, atau mau apapun itu, makanya mereka buyback. Cuman most likely hubungannya sama fundamental, kalau yang namanya buyback, karena dia baru mempercantik EPS-nya, earning per share, seperti itu. Dan ya, ini terjadi di Bukalapak, dia akumnya itu buyback, dan sekarang dia naik sampai 195. Tuh, kalau dari katalis bagus. Bandarmologinya cakep, akum, corporate action-nya juga cakep, buyback. Nah, sekarang tinggal technical analisisnya. Bukalapak ini kira-kira bisa sampai kemana? Kalau kita tidak perlu sampai atas dulu ya, dari 1000 nggak usah. Kita dari sini dulu aja, dari dia membentuk sebuah downtrend line yang sudah di break ya. Di sini kan dia cenderung punya downtrend channel, downtrend line, apapun itu, yang jelas dia sudah break dan kita bisa tarik Fibonacci dari area tersebut. Itu 400 sampai kemarin bottomnya di 107 ya. Nih. Dan untuk saat ini resisten terdekat dari Bukalapak itu ada di 206. Itu juga area supply yang cukup di respect lah. Sebelumnya di sini dia support ya. Nih, di sini dia support. Nah, ini akan diuji sebagai resist. Kalau misalkan lewat gimana Mas? Kalau lewat ya next-nya 242. Seperti itu. Itu juga area yang cukup di respect juga. Sebelumnya dia jadi support, ini akan diuji sebagai resist. Seperti itu. Jadi ya itu, untuk saat ini sebenarnya juga dia udah mulai masuk resist ya, cuman masih ada upside. Terdekatnya di 206, lalu next-nya 242. Itu di Fibonacci 0,618. Itu dari bigger view-nya. Kalau dari small view-nya, karena dia hari ini juga sudah higher high, maka kita bisa tarik Fibonacci dari kemarin dia koreksi. Ya. Kemarin tuh dia koreksinya sampai 0,5 doang lah. Dan sepertinya, correct me if I'm wrong ya, ini kayaknya sudah wave kelima. Seperti itu. Ini 1, 2, ini walaupun saya belum
bisa Elliott wave, cuman mungkin ya correct me if I'm wrong lah. 1, 2, 3, karena dia cuma 0,5, ini sedang ke wave 5-nya, seperti itu. Dan ya, kalau kita perhatikan di sini pun juga dia punya sebuah kotak ya, kotak konsolidasi yang sudah di break, lalu di retest, dan hari ini menguat sampai 195. Ini yang saya maksud dengan 0,5 ya, dia kemarin cuma sampai 150 doang. Nih, saya kira juga buy on weakness-nya akan di 0,618, cuman lain dari yang lain, dia juga cuman sampai 0,5, lalu hari ini sudah higher high. Nah, pertanyaannya kalau target higher high-nya ada di mana? Kita bisa tarik Fibonacci juga dari atas sini, 189, karena dia sudah higher high ya, sampai low-nya di 151. Nah, dan ini adalah target higher high dari Bukalapak. Untuk saat ini 206 sampai 216. Pas kan dengan Fibonacci big review-nya tadi, resistnya di 208, targetnya saat ini di 206 sampai 216. Terus apa yang harus dilakukan Mas ketika di posisi 206 sampai 216? Nah, itu kita bisa pantau dulu lah. Kalau misalkan teman-teman suka sell on strength, ya mungkin bisa realisasikan profit sebagian atau bahkan semuanya. Tapi kalau misalkan teman-teman trend following, ya di area tersebut bisa dipantau aja konsolnya. Kalau kelihatan dia bikin continuation, ya bisa juga kita hold sampai ke target selanjutnya. Tapi kalau ternyata di sana ada reject, seller muncul, daripada dia swing low dulu, mungkin bisa realisasikan profit sebagian. Intinya keputusan jual beli kembali ke masing-masing, dan untuk sekarang Bukalapak arahnya masih ke atas. Resist terdekat 200 itu resisten psikologis, tapi itu tidak terlalu kuat ya. Yang lumayan kuat tadi di 206 sampai 216. Pas di 208 tadi juga Fibonacci besarnya juga seperti itu. Untuk support saya rasa masih di sini 180. Jadi ini bukan setup yang bagus kalau mau buy on weakness. Lebih ke buy on breakout, kalau mau kejar ya mungkin ya kejar di atas, tapi ya consider juga dengan resikonya. Seperti itu. Jangan asal HK terus nggak tahu ya entry exitnya di mana. Seperti itu. Ya kalau pakai support intraday mungkin bisa pakai di 190 lah. Buy on weakness-nya di sana. Targetnya saat ini di 206 sampai 220. Tapi kalau dia lanjut console continuation, next-nya di area 240. Yang jelas ini saham upside-nya masih bagus. Misalkan dia koreksi pun masih bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness lagi. Kenapa? Karena dari bigger view dia sudah reversal ya. Reversal itu tren berubah dari yang awalnya dia downtrend jadi sideways dan jadi uptrend. Dan ketika kita masuk di saham yang uptrend, bisa kita ikuti terus sampai trennya selesai, seperti itu. Dan ya, selama tidak ada reversal lagi, ya udah ikutin aja gitu. Makanya ada muncul buy on weakness ketika dia melemah di saham uptrend itu bisa dimanfaatkan untuk entry, seperti itu. Cuman selama dia nggak putar balik lagi, misalkan ternyata dia sampai 240 bikin double top tuh, ya udah. Dipertimbangkan TP dulu. Tapi selama dia tidak ada tanda-tanda tersebut, ini masih bisa dimanfaatkan untuk trend following. Gampangnya kalau mau trend following itu pakai moving average ya. Ini akum udah kita lihat bagus lah, nggak perlu kita bahas-bahas akumulasinya. Kalau mau trend following mungkin bisa pakai EMA 20 ya. Selama dia tidak jebol EMA 20 masih bisa di hold. Atau kalau mau mengikuti impulsifnya bisa pakai EMA 5 ya. Ini sebagai trailing stop seperti itu. So far posisinya masih jauh-jauh EMA 20 maupun EMA 5-nya karena dia baru membentuk tren lagi. Di sini kan juga dia baru konsol lah bahasanya dan dia sudah breakout jadi ya itu cakep lah untuk Bukalapak. Yang jelas kalau punya average di bawah 190 harusnya sih besok tinggal ngelanjutin naik aja. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Tonton Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Sedikit lagi ya yang saya bahas ya. Ini juga ada salah satu metode fund manager. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah Wyckoff apa ya? Saya lupa. Pokoknya intinya dia itu beli kalau sahamnya punya base ya. Jadi setiap dia nge-base beli. Nah, nanti ketika keluar base ikutin. Nanti nge-base lagi beli lagi. Nah, kalau kita perhatikan base pertamanya Bukalapak itu kan di sini. Ya, nih dia bikin kotak lah. Nih. Dia nge-base breakout lalu retest dan di sini dia nge-base lagi dan bahkan base-nya akum lagi tuh. Jadi ya mungkin kalau dia kena sell on strength di atas terus jemput lagi ke 190 itu bisa buat entry lagi seperti itu. Ya intinya masih bullish lah, ikuti trennya aja seperti itu. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.